Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 45, 46, 47, 48, 49 dan 50 pada pembelajaran 1 subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 45. Kunci jawaban halaman 45. Berdasarkan teks pertempuran Surabaya di atas, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Jawabannya ini dia. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan dan di mana. Apa peristiwa yang terjadi di pertempuran di Kota Surabaya? Mengapa, siapa pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabai? Ini dia jawabannya. Pertempuran bagaimana? Setelah rakyat menolak ultimatum pasukan Inggris menggempur Surabaya. Kapan? 10 November 1945. Di mana? Di kota Surabaya. Ini dia pertempuran Surabaya. Ini dia jawabannya. Adik-adik silahkan dicatat. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 46. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikir yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Ini dia jawabannya. Contohnya, pertempuran Surabaya terjadi Kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Terjadi kontak senjata mengakibatkan pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabai tewas. Pertempuran Surabaya meletus karena Inggris mengeluarkan ultimatum agar orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Setelah rakyat menolak ultimatum, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawabannya di sini. Ini dia. Makna yang saya petik dari upaya pemerintahan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita, kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas berbagai berikut. Kelompok 1, mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. 2, mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 3 mencari pertempuran Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 4, mencari informasi tentang pertempuran agresi militer Belanda 2. Kelompok 5, mencari informasi tentang pertempuran agresi militer Belanda 1 yang disajikan dalam bentuk pikiran. Oh ya, nanti malam ada yang grupnya. Oh ya. Kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 47. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan bicara pembagian tugas saja. Jadi ini tadi ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi jawabannya ada di sini. Jadi ini dia jawabannya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan di mana. Pertempuran Medan Area contohnya. Pertempuran yang berkobar di kota Medan jatuh ke tangan pasukan ya. Mengapa kedatangan ini dia, mengapa kedatangan suku yang dibenci Indonesia serta ultimatum sekutu. Siapa barisan pemuda Indonesia dan sekutu pimpinan TDKL di mana? Di kota Medan. Kapan? 13 Oktober 1945 dan sampai 1946. Itu dia. Lihat jawab peta pikiran pada Bandung Lautan Api. Ayo mengamati. Kita lihat dulu Bandung Lautan Api itu juga tadi ada.
Jadi ini dia adik-adik, pertempuran Bandung Lautan Api. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, di kota Bandung, kapan, 23 Maret 1946. Siapa? Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald dan tentara Republik Indonesia. Apa peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung? Mengapa sekutu mengultimat agar Bandung tak dikosongkan oleh penduduk termasuk pasukan bersenjata? Ini dia adik-adik contohnya. Kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 48 dan 49. Ayo mengamati setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Ini dia ayam. Ciri-cirinya hewan bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing dan memiliki sayap. Habitatnya lingkungan seperti di pekarangan belakang rumah. Ciri-ciri bebek bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki berselaput dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya daratan yang becek atau dekat perairan air tawar. Ikan, ciri-cirinya bernapas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutup sisi, berkembang biak dengan ovivivipar dan ovivivipar. Ciri-ciri habitatnya perairan air tawar, air asin, tergantung spesiesnya. Cicak, ciri-cirinya memiliki perekat pada telapak kakinya, ekor bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, bertelur. Ciri-ciri bertahu habitatnya hidup di permukaan vertikal seperti tembok dan horizontal seperti atap rumah. Adapun tentang hubungan adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tuliskan kesimpulan. Jawabannya adalah ciri-ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dan dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang yang bernapas dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Amati 3 hewan yang ada di sekitar berdasarkan pengetahuanmu. Catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dan membaca berbagai sumber. Terus kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 50. Ayo mengamati. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu berdasarkan pengamatanmu. Catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Ya. Cari ya. Oke. Tunggu adik-adik, kita cari dulu kunci jawaban halaman 50. Kunci jawaban halaman 50. Tunggu adik-adik, kita cari dulu kunci jawaban dari halaman 50. Nih.
pulang orang dek. Iya. Iya tahu wah. Tahu orang sini. Ayo pulang. Dadah. Besok lagi. Mana saya Karim? Sini kasih tahu wah. Baik naik pak Amin dek. Amin salim Amin. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu berdasarkan pemecahan ciri. Ini dia jawabannya adik-adik, laporan ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil pengetahuan jawabannya. Ini dia amati 3 hewan yang ada di sekitarmu berdasarkan pemecahan. Catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta ciri-ciri habitatnya. Adalah ikan lele memiliki ciri-ciri khusus kulit licin, berlendir, tidak bersisik. Alat napas tambahnya berupa labirin. Ciri habitatnya yaitu lingkungan yang berair dan juga tanah berlumpur. Bebek memiliki ciri khusus kaki berselaput, paruh bentuk sudu, bulu berlapis minyak, dan ciri habitatnya yaitu lingkungan yang basah, berair, tanah berlumpur. Katak memiliki ciri-ciri khusus hidup di air dan di darat. Kulit tipis berdiri, kaki berselaput, lidah panjang dan lengket. Ciri habitatnya yaitu lingkungan yang basah, berair, dan tanah basah. Diskusikanlah tabel dan keseluruhan dalam kelompok. Ayo renungkan apa yang kau pelajari dari kita hari ini. Jawabannya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Perjuangan bahasa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Apa yang belum kamu pahami? Belum mengetahui cara setiap wilayah atau kota dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa yang kamu lakukan agar lebih paham? Membaca buku paket atau materi diringkas, dibaca ulang sambil dipahami. Sikap apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong, kerja sama, orang tua, mati jenis hewan di sekitar. Ciri tersebut dengan diskusikan secara hasil pengetahuan. Ciri-ciri bebek: memiliki paruh, memiliki kaki lebar, selaput, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Kelompok unggas memiliki tulang belakang. Itu ciri-ciri bebek. Habitatnya hidup di daratan dan perairan, danau, kolam rawa. Ikan, ini dia ikan hidup di perairan ataupun lumpur. Cicak berkembang secara ovipar atau bertelur. Habitatnya di kondisi cuaca dingin musim maupun panas, lebih banyak hidup di sekitar manusia. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di masa pandemi dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di kunci jawaban selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.